Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai anak-anak sekalian, santri kelas 10 MAK. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita mengenai tauhid, ya, akidah, melalui pembacaan kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Kita sekarang sudah sampai Al-Mabhasul Awal. Silahkan kalian, bila ada kitabnya dibuka. Bila tidak punya kitab, ya paling tidak kamu siapkan catatan, alat tulis. Catatlah bagian-bagian yang penting yang memang harus dicatat. Saya akan mulai pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mabhasul Awwalu, pembahasan pertama, fil imani billahi subhanahu wa ta'ala, mengenai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Soal, kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan, bagaimanakah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara global? Jawab, huwa an-na'taqida, yaitu hendaklah kita yakin annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu muttasifun, disifati, bijami'i sifatil kamali, dengan semua sifat-sifat sempurna, wa munazzahun, dan disucikan, an jami'i sifatin nuqsani, dari seluruh sifat-sifat kekurangan. Jadi beriman kepada Allah secara global artinya meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu maha sempurna. Semua sifat kesempurnaan itu ada pada Allah, sedangkan semua sifat kekurangan itu bukanlah milik Allah. Karena itu Al-Quran telah mengatakan, Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu, Allah itu satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan atau tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Kenapa? Melahirkan itu adalah sifat kurang, sifat kekurangan, ya. Kalau sudah melahirkan itu otomatis segala sesuatunya jadi libur gitu ya. Melahirkan itu sifat kekurangan. Makanya tidak ada nabi yang perempuan. Karena kalau sampai nabi itu hamil terus melahirkan itu, ya, tugas dakwahnya jadi terbengkalai, ya, apalagi Allah gitu ya. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau diperanakkan berarti Allah itu tergantung sama orang lain. Segala sesuatu yang tergantung kepada orang lain itu berarti memiliki kekurangan, ya. Kalau maha kuasa mutlak itu nggak akan tergantung sama sesuatu yang lain. Kemudian soal, kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan, bagaimanakah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tafsilan, dengan terperinci? Jawab, huwa an-na'taqida, yaitu hendaklah kita yakin annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu mausufun bil wujudi, disifati dengan wujud, wal qidami, dan qidam, wal baqai, dan baqa, wal mukhalafati lil hawadisi, wal qiyami binafsihi, wal wahdaniyah, wal hayat, wal ilmi, wal qudrati, wal iradati, was sam'i, wal basari, wal kalami, wa annahu hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun mutakallimun. Itu adalah sifat-sifat Allah yang ada 20 jumlahnya. Nanti sifat-sifat itu dibagi 4. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah,
ada sifat maknawiyah, ada sifat ma'ani ya. Itu nanti kita jelaskan pada babnya. Apa artinya qidam, baqo, mukhalafah dan seterusnya? Nanti akan kita lalui pembahasannya. Insya Allah akan kita baca. Soal kaifal i'tiqadu biwujudillah, bagaimanakah meyakini bahwa Allah itu ada wujudnya. Kaifal i'tiqadu bil wujudilillah, bagaimana meyakini wujud, adanya wujud lillahi bagi Allah Ta'ala. Jawabnya huwa an-na'taqida, yaitu kita meyakini annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu maujudun, maha ada, wa anna wujudahu bidzatihi, dan bahwasanya wujudnya Allah itu ada pada zatnya Allah, pada dirinya Allah. Laisa biwasitati syai'in, bukan karena perantara sesuatu, bukan karena adanya sesuatu. Allah itu ya wujud, ya, tidak ada yang mewujudkan. Wa anna wujudahu wajibun, dan bahwa adanya Allah itu wajib. La yumkinu ayyal haqahu adamun, tidak mungkin Allah itu diikuti oleh sifat adam, yaitu tiada. Ya, Allah itu maha ada. Apa buktinya? Adanya alam ini adalah bukti adanya Tuhan. Ya, kata Rhoma Irama begitu. Kamu lihat makhluk-makhluk Allah, ya, lihat cabai, ya, cabai itu warna-warni bagus, rasanya pedas-pedas, ya. Ternyata satu cabai yang satu dengan cabai yang lain punya cita rasa beda. Siapa yang bisa menciptakan kayak begitu? Kalau dia numbuh-numbuh sendiri tidak mungkin, pasti ada yang ngatur, ya. Bagaimana ikan-ikan di laut, ya, bagaimana matahari, bulan silih berganti, itu pasti ada yang mengatur. Dan zat yang maha ada itu adalah Allah. Kalau nggak ada, ya tidak mungkin ya mereka berjalan serapi itu. Ya, mereka bisa rapi seperti itu karena ada yang ngurus. Yang ngurus itu adalah Allah. Terus soal berikutnya, kaifa al-i'tiqadu bil qidami lillahi subhanahu wa ta'ala, bagaimana beriktikad, bagaimana berkeyakinan bahwa Allah itu qidam. Qidam itu maha dahulu. Qidam itu maha dahulu lillahi subhanahu wa ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maha dahulu itu artinya tidak ada yang mengawali Allah, ya. Allah itu adalah al-qidam, maha dahulu, al-awwal, maha awal, sebelum, ya. Jadi Allah itu maha qidam. Jawabnya huwa an-na'taqida, yaitu meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu qadim, maha dahulu. Nakni annahu maujudun qabla kulli syai', maksud kami bahwasanya Allah itu ada sebelum segala sesuatu itu ada. Wa annahu lam yakun ma'duman, dan sesungguhnya Allah itu tidak pernah tiada, fi waqtin minal awqat, dalam satu waktu dari waktu-waktu. Maksudnya Allah itu ada, ya, ada sebelum segala sesuatu, bukan berasal dari tiada. Dari tiada terus ada itu tidak. Ya, kapanpun Allah itu selalu ada. Fi waqtin minal awqat. Wa anna wujudahu laisa lahu awwalun, dan bahwasanya wujudnya Allah itu tidak memiliki permulaan, tidak ada yang mengawali. Ya, itu. Kemudian soal berikutnya, kaifa al-i'tiqadu bil baqai, bagaimana beriktikad atau meyakini bil baqai lillah, terhadap sifat baqo bagi Allah. Baqo artinya maha kekal, lillahi subhanahu wa ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, baqo beda dengan khalid. Ya, kalau khalid itu artinya kekal, tapi kekalnya tergantung zat yang lain, tergantung sesuatu yang lain. Surga dan neraka itu khalid, ya, khalidina fiha, kekal abadi. Tapi kekalnya tergantung Allah yang menciptakan surga dan neraka, gitu ya. Jadi kekekalannya bukan kekekalan mutlak milik mereka sendiri. Tetapi kalau Allah itu al-baqo, maha kekal. Jawabnya
huwa an-na'taqida, bahwasanya kita meyakini annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu baqin, maha kekal, wa anna baqa'ahu, dan bahwasanya kekekalan Allah itu laisa lahu nihayatun, tidak memiliki penghabisan, tidak ada ujungnya, wa annahu la yazulu aslan, dan sesungguhnya Allah itu la yazulu, tidak akan hilang, aslan ya, sama sekali tidak akan hilang, tidak akan lenyap, la yazul, wala yalhaquhu al adamu, dan dia Allah tidak diikuti oleh sifat adam atau tiada, fi waktin minal awqat, dalam waktu ya, dalam seluruh waktu-waktu yang ada. Soal, kaifal i'tiqadu bi mukhalafatihi ta'ala lil hawadis, bagaimana meyakini tentang sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, berbedanya Allah ta'ala lil hawadisi, terhadap makhluk-makhluk yang baru, ai al makhlukati, maksudnya makhluk-makhluk ya. Jawab, huwa an-na'taqida, bahwasanya kita meyakini annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala itu la yushabihuhu syai'un, tidak diserupai oleh apapun, tidak diserupai oleh apapun, la fi dzatihi, baik di dalam zatnya, wala fi sifatihi, maupun dalam sifatnya, wala fi af'alihi, dan tidak juga dalam perbuatannya ya. Misalnya Allah punya sifat alim, maha tahu. Manusia kan ada yang maha tahu, tidak ya. Sifat taunya Allah dengan sifat taunya manusia itu beda. Nah ini Allah itu berbeda dengan makhluknya. Apapun yang kamu pikirkan pasti itu bukan Allah ya. Segala fantasi yang pernah kamu bayangkan, pasti Allah tidak seperti yang kamu fantasikan, itu beda pasti ya. Terus nah ini jangan kamu bayangkan ya, kalau belajar ilmu tauhid itu yang penting yakin, tidak perlu dibayang-bayangkan ya. Nanti kamu bayang-bayangin Allah itu nggak ada awalnya, bagaimana bayangannya, tidak bisa, karena pikiran kamu itu terbatas ya. Pikiran-pikiran kamu itu sangat terbatas, nggak bisa. Jangankan kamu mau memikirkan Allah ya, kamu pikirkan coba makhluk Allah. Makhluk Allah yang namanya udara saja kamu nggak bisa ngelihat ya. Kamu pikir-pikir bagaimana juga nggak ada kelihatan. Nah, apalagi kamu melihat makhluk Allah yang namanya sinyal. Nah, sinyal itu juga makhluk Allah, kamu nggak bisa lihat kecuali kamu lihatnya pakai alat. Nah, nanti di akhirat itu indera kamu akan diperkuat, akan ditambah alatnya ya, akan ditambah alatnya, sehingga apa-apa yang di dunia ini nggak bisa dilihat, nanti di akhirat bisa dilihat semuanya, karena mata yang kamu miliki di akhirat tidak sama dengan mata yang ada sekarang. Mata yang sekarang adalah mata yang terbatas ya, gitu. Nanti kamu melihat ya, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah mereka pada hari itu akan berseri-seri. Kenapa? Karena kepada Tuhannya mereka melihat. Jadi nanti kamu bisa melihat Allah di akhirat. Ini disebut ar-ru'yah as-sa'idah ya, penglihatan yang paling bahagia. Nikmat Allah yang paling besar adalah melihat kepada Allah nanti ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk mereka yang bisa melihat Allah. Ya masuk surga dulu ya. Kalau nggak masuk surga ya tidak bisa ya. Kaifal i'tiqadu, bagaimana kita meyakini? Kaifal i'tiqadu, bagaimana beriktikad? Bi anna sifatihi subhanahu wa ta'ala, bahwasanya sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mukhalifatun li sifatil hawadis, berbeda dengan sifat-sifatnya makhluk. Jawabnya, huwa an-na'taqida, bahwasanya kita mesti yakin, anna ilmallahi ta'ala, bahwasanya ilmunya Allah ta'ala itu la yushabihu ilmina, enggak sama dengan ilmu kita, wa anna qudratahu, dan bahwasanya kekuasaannya Allah itu la tushabihu qudratana, tidak sama dengan
kekuasaan kita. Wa anna iradatahu, dan bahwasanya kehendaknya Allah la tusyabihu iradatana, tidak menyerupai kehendak kita. Wa anna hayatahu, dan bahwasanya hidupnya Allah, maha hidupnya Allah itu la tusyabihu hayatana, enggak sama dengan hidupnya kita. Kalau kita itu hidup perlu nyawa, kalau Allah tidak, ya. Listrik itu hidup perlu lampu bisa hidup perlu listrik, ya. Jadi kalau makhluk itu hidupnya itu perlu sesuatu, kalau Allah tidak. Wa anna sam'ahu, dan bahasanya pendengaran Allah itu, maha mendengarnya Allah, la yushabihu sam'ana, tidak sama dengan pendengaran kita. Wa anna basarahu la yushabihu basarana, bahwasanya pandangannya Allah itu, Allah maha memandang, maha melihat, la yushabihu basarana, enggak sama dengan penglihatan kita. Wa anna kalamahu la yushabihu kalamana, dan kalamnya Allah, pembicaraannya Allah itu tidak sama dengan kalam kita. Baik, ya, saya rasa cukup pengajiannya sampai di situ dulu. Mudah-mudahan kalian sudah bisa menyimak. Nanti kalau masih kurang paham diulang lagi ini videonya supaya kamu bisa mencatat dengan baik. Nah, tugasnya mudah saja. Tugas kamu adalah menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia di kertas, kemudian difoto. Saya silahkan kalau mau diketik, ya, tidak mesti ditulis tangan. Kemudian kamu letakkan di GCR. Nanti kamu cek GCR-nya. Baik, ya, ini video kan adanya di GCR nanti, ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.